Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi pelajaran Al-Quran Hadis ya. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pancasila ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ini adalah lagu Profil Pancasila ya, sebagai pembuka kita pada pelajaran pada pagi hari ini. Ya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 3 ya. Siswa dapat melafazkan surah Al-Falaq dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat memahami kandungan surah Al-Falaq. Yang ketiga, siswa dapat mengamalkan kandungan surah Al-Falaq ya. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, yang selanjutnya adalah tugas. Tugas nanti setelah anak-anak memahami apa arti surah Al-Falaq dan apa keutamaan dari surah Al-Falaq ya. Nah, jadi yang pertama ya, materi yang pertama itu adalah tentang surah Al-Falaq ya, di mana surah Al-Falaq merupakan salah satu surah yang disebut dengan Mu'awwizatain ya. Apa itu Mu'awwizatain? Mu'awwizatain itu artinya surah yang dijadikan sebagai pelindung ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ada 2 surah yang dijadikan sebagai pelindung. Di antaranya yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq ya. Jadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini dibaca ketika kita merasa gugup, atau ketika kita merasa terancam, atau kita merasa takut pada sesuatu ya. Jadi kita bisa membaca surah An-Nas atau surah Al-Falaq ya. Nah, yang kedua, materi yang kedua yaitu guru berharap kalian sudah bisa melafazkan surah Al-Falaq ya. Anak-anak sudah bisa melafazkan surah Al-Falaq. Jadi kalian bisa memperhatikan dengan baik ya, murotal, atau bisa memperhatikan dengan baik bacaan-bacaan dari surah Al-Falaq yang ada di Al-Quran agar mudah dipahami ya. Yang melafazkan surah Al-Falaq ya. Jadi membaca surah Al-Falaq dapat melindungi kita ya. Melindungi dari apa? Melindungi kita dari segala macam kejahatan. Ya, contohnya kejahatan dari orang-orang yang mau berbuat jelek terhadap kita, atau kejahatan dari godaan setan ya. Kita bisa membaca surah Al-Falaq sebagai pelindung kita ya. Dan materi yang ketiga ya, kalian akan belajar memahami kandungan surah Al-Falaq ya. Kira-kira surah Al-Falaq itu apa artinya? Atau Al-Falaq itu artinya apa? Jadi Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar ya. Surah Al-Falaq ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah yang dimaksud di sini adalah kita memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai kejahatan pada waktu malam ya. Contoh,
kita membaca surat Al-Falaq, memohon perlindungan kepada Allah ketika kita hendak mau tidur, ya. Selanjutnya, contoh yang kedua, kita membaca surah Al-Falaq pada malam hari ketika kita sedang merasa was-was pada suatu tempat atau tempat yang gelap, ya. Kita bisa membaca atau melafazkan surah Al-Falaq pada malam hari. Nah, materi yang keempat itu adalah anak-anak bisa mengamalkan kandungan surah Al-Falaq. Jadi, ada beberapa cara mengamalkan surah Al-Falaq, ya. Yang pertama, dibaca ketika sholat setelah Al-Fatihah. Jadi, kita bisa membaca surat Al-Falaq itu ketika kita dalam keadaan sholat, ya. Setelah membaca Al-Fatihah lalu dibaca Al-Falaq, ya. Yang kedua, surah Al-Falaq dibaca sebelum tidur seperti yang Ibu Guru bilang tadi. Ketika kita hendak mau tidur, kita bisa membaca Al-Falaq sebagai memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dibaca secara bersama-sama, ya. Kita bisa membaca surat Al-Falaq ini ketika kita hendak mau mengaji, kita bisa membaca secara bersama-sama, ya. Yang keempat, dibaca pada pagi hari sebagai zikir, ya. Jadi ketika matahari sudah keluar pada pagi hari, kita bisa membaca surah Al-Falaq sebagai zikir, ya. Dan yang kelima, dibaca ketika sedang takut, ya, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Ketika kita merasa takut, merasa was-was, kita bisa membaca surah Al-Falaq. Dan yang terakhir, dibaca ketika sedang dalam perjalanan. Ya, jadi surah Al-Falaq ini bisa kita baca ketika kita sedang dalam perjalanan, ya, untuk kita dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan keselamatan, ya. Nah, materi yang kelima itu adalah anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di bawah, ya. Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang tidur, ya, pada malam hari. Jadi, anak-anak bisa menceritakan kira-kira pada gambar tersebut apa yang dilakukan oleh anak tersebut, ya. Materi yang keenam ini anak-anak akan menghafalkan surah Al-Falaq, ya, dan menyusun lafaz surah Al-Falaq menjadi benar, ya. Jadi di sini Bu Guru sudah memberikan susunan lafaz-lafaz Al-Falaq yang belum sempurna, ya. Jadi anak-anak bisa menyusun lafaz-lafaz dari surah Al-Falaq ini menjadi surah yang sempurna, ya. Ini bisa nanti anak-anak kerjakan di buku tulis atau bisa dikerjakan di buku LKS, ya. Nah, ini ada sedikit rangkuman tentang surah Al-Falaq, ya. Jadi surah Al-Falaq itu ada 5 ayat, ya. Di mana Al-Falaq itu artinya waktu subuh, ya. Nah, membaca surah Al-Falaq dapat membuat kita terlindungi dari segala macam kejahatan, ya, baik kejahatan dari manusia, kejahatan dari setan, godaan setan, ya. Nah, jadi aku selalu membaca surah An-Nas dan Al-Falaq sebelum tidur. Surah An-Nas dan Al-Falaq disebut mu'awwizatain, ya, di mana mu'awwizatain artinya 2 surah pelindung, ya. Nah, ini sedikit rangkuman tentang